البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا Ja'far. Ja'far terus Rifki. Rifki. Kemarin sudah setor nasab Nabi? Sudah. Baik. Dari qabriyah apa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahirkan? Quraisy. Nah, dan yang dimaksud dengan Quraisy menurut pendapat kebanyakan para ahli tarikh siapa? Nadhr bin Kinanah. Baik. Ijlis. Dan Indak Muhammad, siapa ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aminah bintu Wahab. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang memintakan ampunan untuk ibunya? Karena ibunya meninggal dalam keadaan kafir. Baik. Ijlis. Kita masuk pada poin berikutnya. Udhkur ba'da murdi'atihi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan sebagian wanita-wanita yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jawab Halimah As-Sa'diyah wa Thuwaibah maulatu Abi Lahab. Dan ini dua wanita yang masyhur menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagian saja. Di sana ada yang lain yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu Barakah Ummu Aiman. Bahkan ini disebutkan yang pertama kali menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Atau yang menggendong pertama kali tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bukan yang menyusui, yang menggendong pertama kali. Hadanathu Barakah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Jadi ketika lahir yang menggendong pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Aiman. Dan seorang wanita Habasyah, seorang budak yang dimiliki oleh bapak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah besar, beliau memerdekakan Ummu Aiman. Nah, dan Ummu Aiman inilah yang kemudian dinikahkan dengan siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Yang di situ lahirlah Usamah ibnu Zaid. Ya. Zaid. Jadi Usamah ibnu Zaid ibunya adalah Ummu Aiman, namanya Barakah. Kemudian menyusui beliau Thuwaibah, maula dari Abi Lahab.
Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Ummi Habibah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qultu ya Rasulullah ankih ukhti binta Abi Sufyan qala wa tuhibbina dhalik qultu na'am lastu laka bi mukhliyatin wa ahabbu man syarakani fil khairi ukhti. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Wahai Rasulullah, nikahilah saudariku. Nikahilah saudariku, putri dari Abi Sufyan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Engkau suka yang demikian itu?" Dalam artian engkau suka aku menikahi saudarimu? Maka Ummu Habibah mengatakan, "Iya." Nah, aku tidaklah sendirian dalam menjadi istrimu, dan orang yang paling aku sukai untuk sama-sama mendapatkan kebaikan adalah saudariku. Jadi ingin agar saudarinya juga diperistri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjelaskan hukum syariat tentang hal tersebut. Faqala inna dzalika la yahillu li. Sesungguhnya demikian itu tidaklah halal atas diriku. Faqultu ya Rasulullah, kenapa kok tidak halal? Dikarenakan tidak boleh menggabungkan antara dua wanita yang bersaudara dalam satu ikatan pernikahan. Kemudian Ummu Habibah berkata lagi, "Ya Rasulullah, fa wallahi inna natahaddatsu annaka turidu an tankiha Durrah binta Abi Salamah." Wahai Rasulullah, demi Allah, sungguhnya kami ini membicarakan bahwasanya engkau ingin menikahi Durrah binta Abi Salamah. Ya, tersebar berita kalau Nabi ingin menikahi Durrah binta Abi Salamah. Maka Nabi mengatakan binta Abi Salamah, anaknya binta Ummi Salamah, anaknya Ummu Salamah. Faqultu na'am. Qala fa wallahi law lam takun rabibati fi hajri mahallat li. Ditanya lagi, kenapa? Kemungkinan ya anak dari Abi Salamah tadi dari wanita lain. Makanya dipertegas binta Ummi Salamah, anak dari Ummu Salamah. Maka aku katakan iya, kata Ummu Habibah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang hukum menikahinya. Allah, lau lam takun rabibati fi hajri mahallat li. Demi Allah, seandainya dia itu bukan rabibahku, yaitu anak tiriku yang ada di pengasuhanku, tidaklah halal bagiku juga. Kenapa? Karena ada sebab yang lain. Di sini Rasulullah menjelaskan dua sebab kenapa tidak boleh menikahi Durrah binta Abi Salamah. Yang pertama karena rabibah, jelas. Tayyib wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Dalam ayat, tidak boleh menikahi anak-anak tiri. Walaupun bukan anak tiri juga tidak halal untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innaha bintu akhi minar radha'ah. Karena sungguhnya dia itu anak dari saudaraku susuan. Nah, anak dari saudaraku sesusuan. Sebab apa? Arda'atni wa Aba Salamah Thuwaibah. Nah, telah menyusuiku dan menyusui Abu Salamah Thuwaibah. Berarti satu ibu susuan. Berarti antara Nabi SAW dengan Abu Salamah yaitu apa? Saudara satu susuan. Taib. Berarti anak dari saudara susuan tidak boleh dia nikahi. Naam. Fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhawatikunna.
maka jangan kalian tawarkan kepadaku anak-anak perempuan kalian, demikian pula saudari-saudari perempuan kalian. Baik. Syahid dari hadis ini yaitu penegasan bahwasanya Thuwaibah yang merupakan maulah dari Abi Lahab adalah salah satu dari wanita-wanita yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Halimah As-Sa'diyah, nah, maka faqissatuha masyhurah inda ahli siyar wal maghazi fi irdaiha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Halimah As-Sa'diyah, maka kisahnya masyhur di sisi ulama ahli siyar, ulama sejarah wal maghazi yang menerangkan tentang peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ulama-ulama ahli sejarah kisah tentang Halimah yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masyhur. Demikian pula wa haditsati syaqqi sadrih, dan juga kejadian bagaimana dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah karena kejadian tersebut, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bawah penyusuan Halimah As-Sa'diyah. Di antara kisah tentang hal tersebut, qanifillah, yang disebutkan oleh Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, lama wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimat Halimah bintul Harith fi niswatin min Bani Sa'ad bin Bakar yaltamisuna ar-ridha'a bi Makkah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tibalah Halimah bintu Sa'ad, Halimah bintul Harith apa? Tibalah Halimah bintul Harith, ini nama beliau, dari Bani Sa'ad. Dalam rombongan wanita-wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar, mereka mencari anak-anak yang mau disusui di Mekah. Qalat Halimah, kharajtu fi awailin niswah ala atanin li. Halimah mengatakan, aku keluar di rombongan-rombongan pertama para wanita itu menaiki unta yang aku miliki. Kumara, yang memiliki warna putih tapi kemerah-merahan. Wa ma'i zawji Al-Harith ibnu Abdul Uzza, ahadu Bani Sa'ad bin Bakar, dan bersamaku suamiku, Harith bin Abdul Uzza. Dan ini merupakan kebiasaan sejak zaman dulu, ya kawan, bahwasanya sebelum Islam pun mereka-mereka yang memiliki kehormatan ya pergi safar bersama dengan mahramnya, bersama dengan suaminya. Kan wanita-wanita dari Bani Sa'ad ini kan mencari pekerjaan, mencari kerja, mencari anak-anak yang bisa mereka susui, tapi diantar oleh suami-suami mereka. Wa ma'i zawji Al-Harith ibnu Abdul Uzza ahadu Bani Sa'ad bin Bakar, thumma ahadu Bani Nadirah. Qad adimat atanuna. Yaitu telah tertimpa suatu kecelakaan pada unta kami, sehingga tertimpa luka di untanya, ada luka, terkena luka. Wa ma'i birruka bisyarifun wallahi ma tabaddu biqatrati laban. Dan bersama kami ada naqah al-musinnah, yaitu unta yang sudah tua,
yang sudah tidak bisa mengeluarkan satu tetes susu pun. Fi sanatin syahba, pada tahun yang paceklik panjang, karena tidak ada hujan, tidak ada rumput-rumputan. Qad ja'an nasu hatta khalasa ilaihimul juhud, sehingga ketika mereka pergi itu memang kondisi sangat sangat paceklik. Nah, unta sudah tidak bisa mengeluarkan setetes susu pun, maka mereka pergi ke Mekah mencari anak-anak yang bisa disusui, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan itu. Manusia sudah kelaparan. Wa ma'i ibnun li wallahi ma yanamu lailuna wa ma ajidu fi yadayya syai'an u'alliluhu bih. Dan bersamaku anak laki-lakiku, demi Allah, tidak tidur di malam kami itu, dan aku tidak mendapati di tanganku sesuatu pun untuk bisa menidurkannya. Anak kelaparan. Illa anna narjul ghaitha wa kanat lana ghanamun fa nahnu narjuha. Hanya saja kami berharap adanya bantuan, berharap dengan turunnya hujan. Dan kami memiliki seekor kambing. Dan kami juga mengharapkannya untuk bisa mengeluarkan susunya. Jadi kalau kita perhatikan musibah serta paceklik yang menimpa manusia di zaman-zaman ini, itu masih sangat jauh dibandingkan dengan keadaan orang-orang terdahulu, apalagi dari mereka-mereka yang hidup di daerah padang pasir seperti itu. Di negeri kita, sejelek apapun masih kita lihat daun-daun hijau. Daun-daun hijau. Air pun masih banyak kita dapati, maka banyak-banyak bersyukur dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seorang kalau rajin di musim kemarau pun dia menanam sesuatu, dia tidak akan tumbuh kalau rajin menyirami. Falamma qadimna Makkah fama baqiya minna ahadun illa arada 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakarihtuhu faqulna innahu yatim wa innama yukrimu adh-dhi'r wa yuhsinu ilaiha al-walid. Maka ketika sampai di Mekah, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam ditawarkan untuk untuk disusui oleh mereka, tapi tidak suka pada. Kami katakan karena dia itu yatim. Nabi saat itu lahir dalam keadaan yatim. Hanyalah yang memuliakan para wanita yang menyusui itu ya siapa? Bapaknya. Sekarang bapaknya tidak ada. Siapa yang nanti mau memuliakan kami? Ibu-ibu susuan ini. Padahal mereka butuh untuk mendapatkan nafkah dengan sebab mereka menyusui anak-anaknya. Awalnya pada tidak suka. Faqulna ma'asa antasna'u bina ummuh aw ammuhu aw jadduh. Faqullu sawahibi akhadha radi'an. Jadi semuanya menolak untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Karena tadi bapaknya sudah tidak ada. Dan teman-temanku semuanya sudah mendapatkan anak yang disusui. Tayyib. Falamma lam ajid ghairahu raja'tu ilaihi wa akhadtuhu. Maka tatkala aku tidak mendapati selain dia, yaitu selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku kembali ke tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mengambil dia. Jadi awalnya ya karena terpaksa, sudah tidak dapat yang dibawa. Semuanya sudah dapat anak-anak susuan. Wallahi ma akhadtuhu illa inni lam ajid ghairah. Demi Allah, aku tidak mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kecuali karena aku tidak mendapati yang lain. Ini awalnya. Tapi dengan sebab itu malah menjadikan menjadikan keberkahan di keluarga nama Halimah. Faqultu li sahibi wallahi la akhudanna hadzal yatim min bani Abdul Muttalib fa'asallaha an yanfa'ana bih
wala arji'u min baini sawahibi wala akhudhu syai'an. Faqala qad asabti. Naam, maka aku katakan kepada temanku, demi Allah aku akan mengambil anak yatim ini dari Bani Abdul Muttalib. Semoga memberikan kemanfaatan kepada kita. Naam. Dan aku tidak mau pulang dengan teman-temanku dalam keadaan aku tidak membawa sesuatu pun. Maka dibenarkan oleh temannya. Maka Halimah pun membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka beliau pun mulai menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan beliau menceritakan, yaitu Halimah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa keberkahan. Naam. Di antara keberkahan yang dirasakan ikhwan, yaitu tatkala mereka menggembalakan kambing-kambingnya, padahal saat itu di musim pacaklik, di musim kemarau yang tidak ada rumput. Nah, kambing-kambing dari orang-orang lain digembalakan pulang dalam keadaan masih apa? Masih kelaparan. Sedangkan kambing-kambing Halimah, mereka digembalakan kemudian pulang semuanya dalam keadaan kenyang. Ini di antara awal-awal mereka merasakan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Dan bahkan semenjak awal mereka mau pulang, ikhwan, sudah terasa keberkahan anak ini, di mana beliau mengatakan, fa akhadtuhu fa ataitu bihi ar-rahl fa wallahi ma huwa illa an ataitu bihi ar-rahl fa amsaytu uqabbil sadiyya bil laban hatta arwaituhu wa arwaitu akhah wa qama abuhu ila syarifina tilka yalmasuha fa idza hiya hafil fahalabaha fa arwani wa rawiya. Telah disebutkan di awal bahwasanya anak-anak kelaparan sudah karena tidak keluar susu. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah, ikhwan, maka susunya keluar dengan deras sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menyusu dengan kenyang. Juga saudara sesusuan dia menyusu dengan kenyang. Demikian pula unta yang tadi tidak bisa mengeluarkan susu, ternyata seketika itu bisa mengeluarkan susu, penuh, puting susunya. Maka saat itu mereka menyadari, si suami mengatakan, faqala ya Halimah ta'lamina wallah laqad asabana nasamatan mubarakah, atau laqad asabna nasamatan mubarakah. Wahai Halimah, ketahuilah demi Allah, sungguh kita telah mendapatkan keturunan yang mubarak atau jiwa yang mubarak. Walaqad atallahu 'alaiha ma lam natamanna. Sungguh Allah telah berikan kepada kami apa-apa yang tidak kami angan-angankan. Dalam artian tidak terangan-angan. Bahkan awalnya mereka Mereka enggan untuk mengambil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun malam itu tidur dalam keadaan sebaik-baik malam, yang sebelumnya mereka tidak bisa tidur karena kelaparan dan anak-anak yang menangis. Ini diantara kisah yang disebutkan oleh Halimah. Taib. Dan berhubungan dengan kisah di belahnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya ada dalam Sahihain. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika
bermain bersama dengan teman-teman sebayanya ketika masih di Bani Sa'ad bin Bakar. Datanglah malaikat yang kemudian mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan teman-temannya pun lari, ya Pak. Semuanya lari melaporkan kepada ibu-ibu mereka, Muhammad qad qutil, Muhammad qad qutil, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Maka mereka segera mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saat itu sudah selesai apa yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam. Nah, di mana Jibril membelah dada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengeluarkan darinya alaqah, yaitu apa, dikeluarkan hati kemudian dikeluarkan kotoran darinya. Ini awal persiapan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, untuk dibersihkan dari dada Rasul sallallahu alaihi wasallam kotoran-kotoran yang merupakan tempat syaitan. Dan itu dua orang, yaitu Halimah As-Sa'diyah dan Thuwaibah maulatu Abi Lahab yang masyhur menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga yang menggendong pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali, dan entah apakah beliau menyusui atau tidak, yaitu apa? Siapa tadi? Ummu Aiman. Namanya siapa? Barakah. Namanya Barakah Ummu Aiman, ibu dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in.